Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu 11 September tahun 2022, di mana sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita, kita fokus kepada Tuhan Yesus, dan marilah kita buka ibadah kita dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa di minggu kedua bulan September ini, di mana pada hari ini saudara-saudara kami di negara Amerika Serikat memperingati peristiwa 11 September tahun 2001, yaitu dua pesawat menabrakkan dirinya di World Trade Center. Dan marilah datanglah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan datanglah juga di Tabernacle House of Warlord di Sentul City ini. Dan mari Roh Kudus pimpinlah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini. Jadilah ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang marilah kita duduk tenang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk fokus kepada firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum pembacaan firman atau pemberitaan firman yang akan terambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 1, ayat 7, ayat 8 dan 16. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat saat yang indah saat ini di mana kami bisa mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman. Siapkanlah hati kami seperti tanah yang gembur, yang subur, supaya benih yang kekal, yaitu firman-Mu ditaburkan, itu akan bertumbuh, berakar kuat di dalam hidup kami, sehingga bila badai kehidupan datang, kami tidak goyah. Berfirmanlah ya Tuhan, dan pakailah mulut perkataan hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus pimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Matius pasal 10 ayat 1, ayat 7, 8, dan ayat 16. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah pembacaan firman Tuhan tadi, di mana diceritakan di situ Tuhan Yesus setelah memilih 12 muridnya, yaitu di Matius 10 ayat 2, Tuhan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, setan-setan, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan ya. Dan juga bisa membangkitkan orang mati di ayat 8 tadi, mentahirkan orang kusta. Dan Tuhan selanjutnya katakan di ayat 16, ini kita perhatikan ya, ini yang menjadi nats kita. Lihatlah Tuhan Yesus katakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, banyak orang mungkin bertanya, kok Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya yang 12 itu ya? Ya, kita juga murid-murid Tuhan di akhir zaman, dan ditambah lagi gelar duta-duta kerajaan Tuhan ya. Jadi selain murid menjadi duta-duta lagi, jadi luar biasa kalau kita sekarang ya. Mungkin ada yang bertanya, kok Tuhan Yesus mengutus kita bawa ke zaman sekarang seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wah, tentu di pemikiran kita orang percaya domba itu lemah katanya ya, lemah, tidak berdaya. Apalagi kalau ke tengah serigala kita tahu ya anjing hutan. Kalau dia mengejar domba, dia menerkam, habislah domba. Nah, itu analogi dari Tuhan Yesus. Analogi itu perumpamaan ya, kiasan. Kita ini seperti domba-domba. Dan serigala itu adalah manusia-manusia yang kita akan memberitakan firman-Nya. Waktu itu murid-murid yang 12 ya, Tuhan suruh pergi untuk memberitakan Injil ya. Nah, tapi apakah
benar seperti yang kita atau banyak orang percaya katakan, kita seperti domba yang lemah. Tunggu dulu. Di ayat 1 tadi yang Gevi baca, Matius 10 ayat 1, Tuhan memberi kuasa kepada 12 domba ini. Murid-murid itu kan disebut domba-domba ya. Diberi kuasa untuk apa? Ya. 1, mengusir roh-roh jahat, ya. Hebat kan? 2, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi maksudnya menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang yang lemah tubuhnya mungkin karena sudah tua, seperti itu. Orang sakit di kolam Bethesda sudah 38 tahun sakit. Tuhan kasih contoh, biar sudah lemah sakit bisa Tuhan sembuhkan. Nah itu domba-domba itu, 12 murid itu sudah dibekali Tuhan Yesus, diberi kuasa untuk itu. Saya ulangi lagi, untuk mengusir setan-setan. 2, untuk menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusia ya. Dan yang 3, Tuhan katakan bangkitkan orang mati. Terus mentahirkan orang kusta, orang lepra. Ini bukan domba yang lemah ya. Kalau kita bawa istilah dunia, ini domba-domba yang sakti. Nah, sekarang bagi kita warlot, apa kita memang seperti domba-domba 12 murid itu? Atau kita memang domba-domba lemah? Padahal Tuhan katanya sudah beri kuasa ya kepada 12 murid. Kita juga sudah diberi kuasa. Kenapa? Kita kan ada Roh Kudus di dalam kita. Alkitab katakan roh di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Maksudnya roh-roh jahat. Tapi kenyataannya dari pelayanan opa dan oma dan warlot, masih banyak orang percaya yang kerasukan setan. Masih banyak orang percaya yang masih dikena kanker, penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi kita tidak usah kecewa atau putus asa. Karena selama kita tinggal di dunia ini, memang banyak penyebabnya ya. Penyebabnya itu bisa karena memang lagi bala sampar atau kayak sekarang COVID-19, Omikron. Dan sekarang lagi berkecamuk penyakit cacar monyet. Belum lagi hepatitis akut. Ya, kalau penyakit lama seperti kanker, sakit jantung, hipertensi. Kalau Tuhan katakan 12 murid itu sudah dibekali Tuhan, diberi kuasa, ya, diberi power untuk menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit, ya, mengusir setan-setan roh-roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta. Apakah kita termasuk kategori domba-domba itu, warlot? Itu pertanyaan buat kita sekarang. Kita diutus Tuhan di akhir zaman, bukan cuma duduk-duduk pangku tangan ya. Tuhan sudah memberi contoh 12 murid itu. Tinggal pertanyaannya, apakah kita sudah seperti 12 murid? Nah itu. Jadi gini ya, kalau pesan Tuhan, aku mengutus kamu, yang mengutus kita warlot ya, murid-murid Tuhan di akhir zaman, seperti domba ke tengah serigala. Tapi ingat, ini bukan domba yang lemah, domba yang sakti kalau bahasa dunia, domba yang super power, ada Roh Kudus. Jadi bukan domba yang lemah ya. Ini banyak orang percaya, kasihan kita seperti domba lemah diterkam serigala. Serigala itu gambaran orang-orang dunia yang sedang kejam saat ini, beringas seperti serigala. Kita tidak usah takut. Tuhan sudah berpesan, aku akan menyertai kamu. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita, kita tidak usah takut. Tapi kita harus memperlengkapi diri dulu untuk menjadi domba-domba. Ini analogi saya ya. Domba-domba yang sakti dong. Jangan domba-domba yang lemah. Baru ketemu setan, wah tidak bisa usir. Nah itu baru bilang domba-domba yang lemah. Nah itu tidak boleh ya. Nah ini khususnya warlot ya. Kita malah dipakai Tuhan seperti 12 murid untuk menolong saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun tidak seiman, yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan kesurupan, kerasukan atau okultisme. Kita dipakai Tuhan untuk mengusir roh jahat itu ya, membebaskan yang terbelenggu. Nah, ceritanya bagaimana caranya? Kita lihat 12 murid. Mereka selalu mendengar firman dari Tuhan Yesus. Kita juga harus rajin baca firman. Omong kosong kalau kita mau jadi domba sakti,
kalau malas baca firman. Tidak bisa. Mereka waktu itu 12 murid tidak baca firman, tapi Tuhan melengkapi mereka dengan khotbah di bukit, pengajarannya. Jadi 12 murid ini kuat ya, kuat secara firman dan diberi kuasa lagi. Wah, itu hal yang pertama, harus rajin baca firman, merenungkan dan melakukan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjalin hubungan yang akrab dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus itu yang akan memberikan kita dinamit, power. Kayak dinamit. Kalau bahasa aslinya dinamit itu, kita bayangkan saya dinamit bisa menghancurkan gunung-gunung. Dalam hal ini gunung penyakit, gunung roh-roh jahat. Itu bisa dihancurkan dengan powernya Roh Kudus. Bukan kekuatan kita ya, bukan. Jadi untuk menjadi domba-domba yang super power, domba sakti yang seperti Tuhan mau, kita tidak usah takut serigala ya. Jadi salah ya pengertian kalau domba itu lemah. Kalau dombanya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus utus seperti 12 murid, seperti kita warlord sekarang, duta-duta kerajaan Allah di akhir zaman, kita harus punya super power ya dari Roh Kudus dan pedoman kebenaran dari firman. Itu yang pertama ya. Dan Tuhan pesan, diutus ke serigala, kamu hendaknya cerdik seperti ular. Apa artinya itu? Cerdik seperti ular ya. Cerdik itu kalau kita lihat di kamus itu bijaksana ya. Bijaksana dan cepat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Itu cerdik. Ular kan kalau dia bergerak cepat ya. Dia kelihatan diam, tapi begitu dia caplok, waduh, cepat sekali. Jadi yang dimaksud Tuhan cerdik di sini, waktu kita diberikan tugas memberitakan Injil seperti 12 murid, mereka tidak bodoh-bodoh ya, menghadapi masalah, mereka cepat ambil keputusan. Tidak, tunggu dulu ya, saya tanya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi, karena Tuhan sudah lengkapi ya. Dan doanya tidak perlu panjang-panjang. Saya lihat kalau murid-murid ketemu orang, mari kita duduk dulu bicara. Tidak ada, langsung sembuh. Petrus bilang dengan siapa? Yohanes waktu di bait Allah, tidak ada uang tidak ada emas padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berdirilah. Tidak ada doa-doa panjang ya. Nah itu Tuhan sudah kasih contoh. Jangan kita pakai teori baru lagi ya. Kita ikut semua apa yang ada di firman. Itu yang pertama ya. Dan itu cerdik ya, cerdik seperti ular. Ular itu kalau baca di kitab Kejadian, binatang yang paling cerdik diciptakan Tuhan di Taman Eden, ular ya. Kalau kita lihat negatifnya itu sudah pengaruh setan ya. Setan pakai itu ular, itu sudah negatif ya. Kita lihat yang positifnya. Terus ular itu penglihatannya itu tidak seperti manusia bisa lihat terang ya, ular. Dan pendengarannya juga agak kurang peka. Jadi kelemahan ular itu mata dan telinganya. Tetapi dia punya radar ya. Dia punya seperti GPS itu lidahnya. Makanya ular itu kalau jalan keluar lidahnya. Itu dia punya tongkat itu. Dia melihat dengan lidahnya, bukan dengan mata itu ada ditulis di Mazmur ya. Mazmur berapa itu? Mazmur 58 ayat 5-6. Di situ ditulis ular itu tuli dan matanya kabur, tapi lidahnya bahaya. Nah, apa analogi Tuhan? Kenapa harus cerdik seperti ular? Itu bukan Tuhan sembarang ambil analogi atau perumpamaan ya, atau kiasan. Karena ular, maksudnya kita juga jangan melihat hal-hal duniawi. Ya seperti ular nggak bisa melihat ya, kabur. Tapi kita juga harus kabur melihat yang bisa menjatuhkan kita di duniawi, yaitu harta dan lain-lainnya. Kita harus membutakan seperti ular. Dan telinganya juga tidak tajam, yaitu kita harus menulikan telinga kita dari bujukan-bujukan, tipu muslihat iblis melalui pengajaran-pengajaran duniawi. Sekarang banyak ajaran sesat lagi beredar ya. Kita harus menulikan diri. Tapi ingat, ular memakai lidahnya untuk sebagai radarnya waktu dia berjalan. Tuhan memakai kita melalui perkataan kita, lidah kita untuk apa? Memberitakan Injil, menyembuhkan orang, mengusir setan-setan. Tidak mungkin kita mengusir setan diam-diam ya, harus pakai perkataan ya.
bahkan membangkitkan orang mati. Itu baru bilang domba-dombanya Tuhan ya. Terus sekarang tulus seperti merpati, itu cerdik seperti ular. Tulus itu kalau lihat di kamus itu jujur, tidak ada kecemaran, murni ya. Itu tulus ya. Jadi kalau kita sebagai domba-dombanya Tuhan, murid-muridnya Tuhan, kita harus tulus. Kita hidup kudus seperti merpati. Merpati juga terkenal, kalau kita piara burung merpati, pasangan merpati itu cuma satu. Dia setia sampai nanti itu merpati mati. Itu pasangannya sampai dia mati ya. Itu merpati. Dan juga merpati itu tidak ada empedu. Empedu itu kan gambaran kepahitan. Jadi kita sebagai domba-dombanya Tuhan jangan simpan kepahitan. Kalau ada orang pernah menyakiti kita, kita ampuni, kita doakan dia. Jangan kita menyimpan kepahitan. Itu maksudnya Tuhan, tulus seperti merpati. Nah sekarang manusia rupanya macam-macam ya. Ada manusia cerdik tapi tidak tulus. Ini bahaya. Pintar tapi tidak tulus. Artinya hatinya. Jadi sebenarnya kalau cerdik itu mengenai akal pikirannya, otak. Tulus mengenai hati. Ada orang percaya, kita bicara orang benar saja dulu ya. Bukan orang di luar Tuhan. Karena domba-domba itu adalah murid-murid Tuhan ya, 12 murid itu. Ada orang yang tipenya cerdas tapi tidak tulus. Itu masuk kategori, kalau bahasa dunia dia bisa jadi masuk mafia itu. Dia licik, dia pintar tapi hatinya tidak tulus ya. Padahal dia sudah pengikut Tuhan. Hati-hati. Banyak orang sekarang gitu, dia pengikut Tuhan, dia percaya Tuhan Yesus, tapi dia terlalu licik. Nah itu contoh yang pertama ya. Yang kedua, ada orang tidak terlalu pintar, padahal Tuhan bilang harus cerdik, tapi tulus. Nah ini termasuk tipe bodoh lah, bodoh kalau menurut Opa ya. Dia percaya Tuhan, rajin berdoa, tapi dia tidak pintar, dia bodoh, bisa dibodoh-bodohi orang dunia ya. Biar dia percaya Tuhan, tapi ketemu orang yang licik tadi itu, wah orang dunia bisa dibodoh-bodohi. Jangan kita seperti domba begitu ya. Jadi jangan domba yang licik, dan jangan juga domba yang bodoh. Ada lagi orang yang tipe sudah bodoh, tidak tulus lagi. Nah itu konyol namanya ya, konyol. Sudah bodoh, tidak tulus lagi. Padahal ini orang benar ya. Yang Tuhan kasih masuk kategori domba ini orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, 12 murid. Dan yang paling bagus, domba itu sudah pintar dan tulus. Artinya kita cerdik dan kita sungguh-sungguh hidup kudus, percaya Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Sekarang bagaimana supaya kita cerdik? Firman Tuhan berkata ya, di Amsal, ada ini Opa sudah catat, untuk kita menjadi cerdik, Amsal 19 ayat 20. Ini jawabnya ya, Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Nasihat itu bisa dari firman Tuhan, dari hamba Tuhan, terima didikannya, supaya apa? Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bijak itu cerdik, tidak bodoh-bodoh, biar kita sudah rajin berdoa, tidak bodoh-bodoh ya. Itu saya kasih tip dari Amsal tadi berapa? Amsal 19 ayat 20. Dan yang terakhir, Opa kasih tip, kita pegang 2 Timotius 3 ayat 16 supaya kita cerdik ya. Apa ditulis di 2 Timotius 3 ayat 16? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Firman Tuhan. Apa? Memang bermanfaat. Artinya berguna untuk apa? Mengajar. Supaya kita jadi pintar ya. Untuk menyatakan kesalahan. Supaya kita tahu itu dosa. Untuk memperbaiki kelakuan orang-orang yang tidak benar, kita bisa bimbing. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu saja. Jadi khususnya teman-teman warlot, murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, duta-duta kerajaan Kristus, jangan kita tolol, jangan kita bodoh, jangan kita oon. Kita harus cerdik dan tulus. Nah, itu baru bilang murid yang bijaksana dan hidupnya suci, menjaga kekudusan. Ya, itu dulu yang. Tapi contoh, ada di Alkitab contoh yang demikian. Ada. Siapa? Yudas.
Itu kan dia sudah benar, sudah percaya Tuhan, 12 murid. Malah diutus dia di pembacaan kita. Dia cerdik, tapi dia tidak tulus. Nah, ini hati-hati. Dia pintar. Dia sampai dipercayakan mengolah keuangan. Tapi dia pintarnya, dia tidak tulus, tidak jujur. Dia merugikan Tuhan Yesus, dia mengkhianat. Itu contoh cerdik tapi tidak tulus. Nah, contoh yang kedua, tulus, jadi percaya Tuhan tapi tidak cerdik. Ada di Alkitab, siapa? Musa itu sampai bicara dengan Tuhan face to face di Gunung Sinai. Tapi dia tidak cerdik. Kapan dia tidak cerdik? Waktu dia melayani 2 juta manusia Israel sampai dia kecapekan. Tidak cerdik kan? Datang mertuanya yang nama Yitro. Musa, kok begini caranya kok pimpin bangsa 2 juta? Salah. Kamu angkatlah pemimpin 10 orang, 100 orang. Jadi karena nasihat Yitro cerdik. Tapi dia tidak tulus seperti Musa kan? Musa tulus tapi tidak cerdik seperti mertuanya. Jadi kita harus cerdik dan tulus. Akhirnya Musa ikuti saran mertuanya. Dia buat 70 penasihatnya. Dan Roh Kudus memenuhi 70 orang ini. Nah, itu baru cerdik. Dan ternyata Musa juga pernah bodoh ya. Nah, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dia tulus, dia percaya Tuhan. Dia kudus, dia bicara dengan Tuhan. Tapi dia kurang cerdik pada waktu itu. Berikutnya dia cerdik ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan khususnya buat warlot, pesan Tuhan di dalam kita melayani Tuhan, memberitakan Injil di akhir zaman, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Selanjutnya Oma Palar yang melengkapi ya. Silakan Oma Palar. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman tim warlot, saudara-saudari, simpatisan yang menonton kebaktian pada tanggal 11 September 2022. Kita jumpa lagi ya. Saya mengomentari sedikit, menjelaskan, menambah apa yang Opa bawakan tadi. Bagaimana kita harus tulus seperti domba, seperti merpati, tapi kita cerdik. Ya, 2 kata itu tulus dan cerdik. Dua-dua adalah dari Tuhan. Semua kedua kata ini saya bawa tidak dari dunia lain, tidak dari iblis, dua-dua dari Tuhan. Ya. Kalau saya kategorikan cerdik bisa masuk adalah hikmat di situ. Ya. Dia bermain di 2 di situ. Hikmat ada bisa cerdik, tapi hikmat ada sedikit tinggi ya. Itu. Kalau tulus itulah karakter. Ya, itu pilihan. Jadi cerdik itu memang ada di pihak Tuhan karena itu hikmat. Kalau saya renungkan. Di sini dikatakan waktu Tuhan kasih perumpamaan ini dengan situasi konteks yang Tuhan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, bagaimana mereka dibenci karena menjadi pengikut dan murid Tuhan. Saya tidak ulas lagi karena Opa sudah katakan tadi, tapi saya coba bawa itu bagaimana keadaan kita saat ini mengakhiri generasi akhir zaman, mengakhiri dunia ini, untuk kita bawa firman itu. Bagaimana firman itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan di sini tadi di firman itu juga berlaku sekarang, kita sudah alami. Kita tidak usah lagi, saya tidak usah lagi berbicara, bukan saya kasih ingat seperti contoh
pengikut Tuhan yang santer sekali, viral, yaitu Bapak MKC. Ya, saya tidak, itu saya hanya kasih contoh sebagai perbandingan. Tapi apa yang sekarang dari firman itu yang sangat bisa diaplikasikan kehidupan kita. Kalau firman tadi seperti MKC dan lain-lain itu sering kita lihat dan kita juga alami di negara kita, ya. Sepertinya seakan-akan kita bisa berlindung pada dasar negara. Tapi kenyataan firman itu ya dan amin. Tetap kita dibenci oleh dunia ini. Tapi yang saya berbicara saat ini adalah kalau kita dibenci, ada permainan iblis di situ. Ya. Kalau kita mau kupas dari awal kita dibenci, itu panjang. Ya. Saya berpikir, saya katakan pasti Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah sudah tahu semua. Ya, waktu munculnya kebencian akan Tuhan Yesus. Saya ulangi, itu masih ada. Tapi yang paling santer sekarang, kebencian itu ada karena perbuatan karya iblis. Sejak awal dunia ini dijadikan, iblis tidak suka Tuhan. Ya. Dia tetap akan sampai saat ini akan menghancurkan semua karya Tuhan. Dan kita tinggal di dunia yang sudah dikutuk oleh Tuhan, yaitu di dalam yang berkuasa adalah iblis. Ya. Saya tidak untuk menjelaskan kenapa, pasti Bapak Ibu di rumah sudah tahu. Tapi saya mau berikan contoh apa karya yang lebih lagi yang Tuhan katakan seperti firman tadi, dan ini saat ini itu lebih daripada apa yang Tuhan katakan zamannya di Tuhan, itu lebih sekarang kita akan hadapi, yaitu apa? Keadaan kehidupan kita. Lebih banyak kita tidak melihat dengan mata kita. Ya. Tapi kadang-kadang kita heran kenapa orang lain membenci kita. Ya. Kita tidak berbuat apa-apa. Karena satu, kita ditahu adalah pengikut Tuhan, murid Tuhan. Dan dunia bersahabat dengan iblis. Kedua, iblis memakai orang untuk menghancurkan kita. Kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Di situ yang paling banyak kita hadapi saat ini. Zaman ini, zaman akhir. Ada kita dibenci oleh orang-orang yang tidak suka Tuhan. Ada perlindungan sepertinya, ada hukum yang melindungi kita, kebebasan kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati di situ juga, kita bisa tergelincir. Itu dipakai oleh iblis. Tapi ada kenyataan yang sekarang bergejolak, yang lebih daripada apa yang Tuhan katakan di firman-Nya, yaitu kehidupan yang sangat sulit. Di situ iblis sangat bekerja luar biasa. Sekarang kita tertantang untuk hal ini. Apakah licik dan tulus seperti merpati? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu berlaku juga seperti apa yang saya katakan. Kalau saya itu tetap kita pegang, bahkan lebih lagi. Saya katakan yang pertama bahwa di cerdik itu, di situ juga ada hikmat, ya. Karena cerdik itu bagian daripada
Saya tidak bisa menguraikan, tetapi renungan saya bahwa cerdik itu bagian daripada hikmat. Kita ada di situ, tetapi yang menentukan hati kita. Hati kita itulah murni karakter Tuhan. Maka timbullah cerdik. Kita tidak bisa cerdik tanpa Tuhan. Jadi tulus, cerdik bagian daripada ketulusan. Kalau untuk saya renungkan, saya ulangi, cerdik adalah bagian daripada ketulusan. Ya. Ketulusan tidak dipakai hanya waktu hanya waktu kita di dalam suatu situasi tertekan atau kita diintimidasi dengan sesuatu keadaan, kita terjepit, lalu kata cerdik itu baru kita pakai. Di dalam kehidupan kita setiap hari harus ada cerdik, tetapi hikmat yang paling penting, baru timbul cerdik. Kalau dalam cerita firman hari ini harus didasari dengan kata tulus. Tulus dipakai dalam situasi apapun. Ya, tulus bekerja sangat nyata bahwa itu Tuhan di waktu kita ditekan oleh satu masalah, diintimidasi di dalam suatu persoalan. Itu harus tulus. Saya ulangi, kita tulus, cerdik muncul. Karena di dalam itu Roh Kudus bekerja luar biasa. Karena di sini tadi di firman tadi katakan kamu tidak usah takut. Karena Bapakku di surga akan memimpin kamu untuk berbicara. Dan zaman kita adalah zaman, saya selalu ulang-ulang dalam pemberitaan firman, zaman kita adalah zaman kemurahan. Karena Roh Kudus bekerja luar biasa. Saya tidak ulang lagi Roh Kudus itu bagaimana, pasti Bapak Ibu di rumah sudah tahu. Tapi pakailah Roh Kudus itu ya, di saat-saat seperti yang apa firman katakan. Kita tidak katakan lagi Bapa akan turun mengatakan dengan kita, tapi kita sudah ada Tuhan. Saya ulang-ulang setiap firman, Roh Kudus sudah bersama kita. Jadi yang perlu kita jaga kalau untuk firman, ketulusan hati. Jaga keintiman kita dengan Tuhan. Jaga hubungan. Dari hubungan keintiman dengan Tuhan, maka cerdik dan tulus itu akan hadir. Berikutnya saya akan jelaskan bagaimana itu bekerja di dalam kehidupan kita zaman akhir. Penderitaan, kesusahan hidup. Kata penderitaan karena kesusahan hidup. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan? Apakah kesusahan yang menjadi lawan kita di zaman sekarang itu menjadi milik kita, atau kita pakai ketulusan hati, Roh Kudus bekerja, itu tidak menjadi milik kita. Di situ cerdik kita, yaitu Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus di saat kita menjalani kehidupan yang begini sulit. Tuhan, pimpin aku dengan karya Roh Kudus-Mu. Maka kecerdikan kita membawa kita mencari hidup, ya. Sekarang hidup susah. Untuk makan saja susah. Dan kita lihat bagaimana BBM naik, ya. Tidak usah jauh-jauh. Ya. Tapi apakah berlaku ini? Bapak Ibu di rumah, itu berlakunya malah lebih hebat. Saya sekeluarga menghadapi itu. Tidak ada kata yang tidak diatasi oleh Tuhan. Saya pakai ini. Ya.
Tuhan berikan kami datang di sini, ya, dengan melayani Tuhan. Pelayanan itu juga iblis tidak suka. Iblis pakai orang lain untuk menghancurkan kehidupan pelayanan ini. Otomatis kita juga bisa dipakai untuk dipakai, iblis memakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi mari kita tetap tulus. Kami sekeluarga praktekkan itu. Itu tidak ada kata tidak bisa. Karena kecerdikan itu, ya mungkin tidak kelihatan orang, ya. Iblis pakai keadaan zaman ini. Kamu nggak punya apa-apa, nggak bisa mau bersandar di mana. Ya itu benar, ya itu benar. Kalau di firman ini orang, ya. Tapi kita mau tuduh siapa? Keadaan memang zaman ini. Kita harus cerdik di situ. Tapi cerdik bersama Roh Kudus. Supaya kita tidak membuat kesalahan. Roh Kudus yang pimpin kita. Kita kemana, kita buat apa, kita lakukan apa. Tanpa orang lain tahu. Tanpa dipelajari. Karena Roh Kudus punya itu semua. Sampai orang bisa berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya mereka hidup? Yang kasih itu semua adalah Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri. Dan itu Tuhan bekerja di dalam setiap keadaan. Tapi yang kita jaga adalah tulus. Tulus seperti merpati. Tidak ada kecemaran sedikit pun. Mungkin orang bisa bertanya, sampai di mana? Kita toh manusia. Kalau itu saja manusia dengan segala kelemahannya yang kita naikkan dalam pikiran mindset kita, tidak akan jadi. Kita harus jaga hati dan pikiran kita tetap di dalam koridor Tuhan. Walaupun itu susah, tetap daging kita ada, betul. Tuhan tolong. Tetapi kesusahan, penderitaan, kata dunia, kita ada di jalurnya Tuhan. Tuhan tetap jaga kita. Yang kita harus hati-hati, jangan kita keluar dari jalur Tuhan. Karena Tuhan selalu melihat kita. Dia ada di kita. Yang perlu sekarang mindset kita. Itu yang sangat perlu. Karena Tuhan katakan, setelah aku tidak ada dengan kamu, kamu bisa membuat sesuatu yang lebih besar dari aku. Ya, tentu juga penderitaan karena lebih berat. Nah sekarang kita pilih yang mana? Tapi banyak manusia sekarang pengaruh dagingnya lebih kuat. Nggak bisa, saya nggak punya pegangan. Saya bersandar di siapa? Jadi saat akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan, Bapak, Ibu, teman-teman di rumah, tim Warlord, tetap pegang firman. Walaupun pegang firman, tapi kalau tidak dipraktekkan, tidak bisa. Jadi kadang-kadang Tuhan bawa kita di ranah itu. Seperti penderitaan, tapi Tuhan mau katakan, Tuhan uji kita. Itu dalam pengujian, tapi Tuhan itu katakan juga, kalau kamu tidak masuk di situ, kamu tidak bisa melihat aku. Kamu tidak bisa nampak perbedaan mana dunia mana aku. Ya, kita semua mau Tuhan mau setelah kita di dalam tekanan manusia sekarang, lebih baik aku bekerja di pekerjaan Tuhan. Justru pekerjaan Tuhan, iblis paling menantang di situ. Kita ditantang oleh pekerjaan iblis. Ya, jangan jadikan pekerjaan Tuhan untuk kita lepas dari penderitaan. Semua manusia, apalagi anak Tuhan, tetap kata dunia menderita, tapi cerdiklah dan tulus seperti merpati. Kita akan terlepas. Yang tidak ada, kita tidak lihat dengan mata kita. Kalau kita dalam jalur Tuhan, Tuhan adakan.
Itu praktek kami sekeluarga. Saya berbicara karena saya bisa berbicara karena saya sekeluarga praktekkan. Itu nyata. Kita tertantang bawa hati kita, hubungan intim dengan Tuhan, itu menjadi Roh Kudus menjadi satu dengan kita. Maka cerdik menghadapi kehidupan zaman ini, maka ketulusan hati kita tetap dilihat. Itulah penginjilan. Sampai dunia berakhir, penginjilan tidak pernah berhenti. Penginjilan di sikap hidup kita. Rambu dan cara, tanda dan hukum adalah di dalam Tuhan. Salah satunya yang kita firmankan hari ini, tulus dan cerdik. Saya nggak jauh berbicara secara penderitaan, yaitu iblis. Pasti semua di rumah sudah tahu. Yang paling banyak teman-teman seiman, ya, kita anak-anak Tuhan, banyak sekali mau mengatakan bagaimana cara Tuhan saya bisa hidup di dalam keadaan tekanan ini. Tekanan yang luar biasa untuk mencari sesuap nasi, ya. Untuk mencari tempat tinggal. Jangan khawatir Bapak Ibu di rumah. Sekali lagi saya katakan, kami sekeluarga sudah praktekkan. Memang berat kalau kita di luar Tuhan. Saya tidak bilang tidak berat karena daging kita. Tapi begitu kita sandarkan hidup dengan Tuhan, maka damai sejahtera menghadapi tantangan hidup itu akan ada. Itulah kecerdikan yang dunia tidak kenal. Tetap ketulusan itu kita pelihara bersama Tuhan. Hanya itu saya katakan, saya bisa berikan. Mari kita bersama-sama hidup dalam Tuhan, tetap jaga hubungan dengan Tuhan, maka dunia yang akan berakhir bersama-sama kita, bersama Tuhan, sampai Tuhan datang untuk menjemput kita naik ke surga, hidup bersama Dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan dan menerima pemberitaan firman Tuhan, di mana tadi kita diibaratkan murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman seperti 12 murid, kita seperti domba-domba, ya, diutus ke tengah serigala. Jadi kita harus cerdik dan tulus, ya. Jadi mari kita persiapkan diri kita, dan sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus, ya. Siapkan hosti, anggur, roti, sirup atau teh, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu tadi. Mari Roh Kudus ingatkan kami selalu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, sehingga kami warlot terutama untuk lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, dan terutama memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Berkatilah hosti, anggur, roti, sirup atau teh yang dipakai Bapak Ibu saudara-saudari di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, dan juga yang ada pada tabernakel Warlot di Sentul City. Pimpinlah perjamuan kudus ini Tuhan Yesus, dan kami mau melakukan karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan arus pencobaan hampir terhilang, tujuan arah hidupku bagaikan kapal
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Oke, Bapak Ibu, saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau hostinya ada firman, mari baca masing-masing di rumah, tempat tinggal masing-masing. Dan kami yang ada di Tabernakel Warlot, kami juga akan membaca hosti yang ada firmannya ini. Silakan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus sebenarnya tidak dihukum lagi ya. Tapi ingat jangan buat dosa lagi. Ya, gitu. Kevi. Kayaknya sama nih, apa? Itu Cocok lah dia. dengan firman hari ini. Mazmur 90 ayat 12. Namanya Musa toh. Ya. Ajarlah kami menghitung Menghitung hari-hari kami ya. sedemikian hingga Sehingga kami kami beroleh memiliki hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan. Itu ya, menghitung hari-hari. Mazmur 150 ayat 1a. Pujilah Allah dalam tempatnya yang Ci, kudusnya. memuji. Jadi kita harus jaga kekudusan, jangan buat dosa lagi karena kita sudah ditebus ya. Yang Julian punya Givi, mari kita hitung-hitung hari karena kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Tapi di Oma harus kita bersorak-sorak apa? Puji Tuhan di Memuji tempat. Tuhan di tempat kudusnya karena kita siap diutus Tuhan seperti 12 murid memberitakan Injil, menuai jiwa-jiwa karena masa penuaiannya. Dan di Opa punya Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya. Itu. Kebenaran itu ada di firman. Firman-Mu adalah kebenaran dan Tuhan Yesus juga akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi harus percaya Tuhan dan baca firman, itu maksudnya. Maka kita akan dimerdekakan. Ya. Sudah, mari kita angkat hosti yang adalah gambaran Tuhan, tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dari Lukas 22 ayat 19 bunyinya, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib di Bukit Golgota yang telah menganugerahkan kepada kami dan semua orang yang percaya kepadamu keselamatan, hidup yang kekal, dan juga anugerah kami memiliki tubuh jasmani yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua sakit penyakit dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, silakan makan dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci, darah anak domba Allah, sudah memeteraikan kami dan keluarga kami sebagai warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu untuk memberitakan Injil Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa bagimu dengan kami memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus dan penyediaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati, agar kami beroleh hati bijaksana. Dan ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, hidup dalam jalan, agar semua rencana, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami setia waktu. Besar setiamu Yesus, besar setiamu
ajaib jalan. Ajaib jalan-Mu, Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. besar Besar setiamu Tuhan, ajaib. ajaiblah karya-Mu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja atas segala raja. Oleh kemurahan-Mu lah Tuhan, kasih setia-Mu, kami bisa hidup dan berada seperti kami sekarang berada. Meskipun keadaan di sekitar kami, keadaan dunia lagi rusuh. Seperti nubuat-Mu Tuhan di Matius pasal 26. Bahwa menjelang kedatangan-Mu Tuhan Yesus, ada perang di mana-mana, balas sampar, kesusahan, dan penganiayaan karena kebenaran pemberitaan Injil. Kami berdoa sekarang buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, Kapolri Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama keluarganya dan semua petinggi-petinggi kepolisian dan sampai ke bawahan-bawahan, bahkan juga petinggi TNI, petinggi sipil dan di bagian hukum. Curahkanlah roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga mereka bekerja bertugas dengan bersih, adil, sehingga bangsa kami mendapat promosi dari Tuhan sesuai firman-Mu, nubuat-Mu melalui Nabi Yesaya, bahwa burung buas dari timur akan memberitakan Injil-Mu, yaitu kami dari Indonesia sesuai nubuat oleh hamba-hamba Tuhan Cindy Jacobs, Bapak Pastor Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, bahwa dari Indonesia lah pemberita-pemberita Injil menuju ke bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Dengan demikian Tuhan, persiapkanlah kami warlot dan semua hamba-hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga kami dipakai Tuhan luar biasa ke suku-suku bangsa, bahkan sampai ke Yerusalem. Dan Tuhan, kami berdoa buat keadaan di Timur Tengah, di mana pada akhir-akhir ini ada kerusuhan di negara Israel karena perebutan kota Yerusalem bagian timur, sehingga timbul pertikaian baik dari Palestina melawan bangsa Israel, dan Palestina didukung oleh Libanon, Suriah, dan lain-lain. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami umat-Mu untuk melihat tanda-tanda zaman ini menjelang kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kami tetap berjaga-jaga dan berdoa, tetapi kami juga harus aktif dengan sukacita, dengan bersemangat memberitakan Injil-Mu sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga dampaknya banyak lutut akan bertelut, banyak lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami warlo Tuhan dan semua hamba-hamba-Mu di atas muka bumi ini. Berkatilah
Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia hari ini, mungkin karena hari ulang tahun, karuniakanlah panjang umur, sehat-sehat selalu, dan bertambah maju di dalam karir, bertambah meningkat dalam bisnis, atau yang masih dalam pendidikan. Tuhan tolong agar karirnya, cita-cita bisa tercapai oleh pertolongan Tuhan Yesus dan pertolongan Allah Roh Kudus. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, mungkin dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang dalam keadaan susah karena penyakit apapun, bahkan kanker stadium 4 pun kami percaya darah Tuhan Yesus, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berada dalam permasalahan, mungkin itu problem keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, bisnis, atau masalah apa saja, marilah datanglah kepada Tuhan Yesus, berseru kepadanya, karena Tuhan berjanji, marilah kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuku, karena aku ringan dan menyenangkan. Mari kita datang kepada Tuhan bila kita dalam kesusahan, masalah apa saja. Kita harus cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini pesan Tuhan di masa-masa kesukaran saat ini. Dan khususnya bagi teman-teman Warlot, mari kita persiapkan diri dengan lebih rajin, berdoa, membaca firman Tuhan, bergaul erat dengan Allah Roh Kudus, dan menerima tuntunan Roh Kudus untuk apa yang Warlot akan kerjakan atau melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik yang kekasih di rumah masing-masing, tempat tinggal masing-masing. Marilah kita ingat pesan Tuhan Yesus untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, sehingga ketika Tuhan Yesus datang di angkasa dalam peristiwa pengangkatan, kita semua akan mengalami pengangkatan dan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga, tidak mengalami masa penganiayaan 7 tahun itu, di mana antikris akan memerintah. Mari kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari keadaan di Timur Tengah. Ingatlah, Babilonia yang ada di Alkitab akan bangkit nanti. Mari kita waspada dan peka dengan suara Tuhan, atau melalui hamba-hamba Tuhan yang punya karunia profetik, kita dengarkan dan kita lakukan firman-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami memohon berkat daripada-Mu, ya Bapa di surga. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, termasuk finansial, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan di rumah, di tempat tinggal masing-masing, dan menyertai kami yang berada di Tabernakel House of Warlot Sentul City, mulai siang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi minggu depan, minggu ketiga di bulan September, hari Minggu tanggal 18 September 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.